3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ronalisa. Saya perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berperan sebagai pembicara satu dalam mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai argumen saya, izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang definisi apatis itu sendiri. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis adalah acuh tak acuh, tidak peduli dan merasa bodoh. Sedangkan menurut psikolog, apatis adalah kondisi kejiwaan seseorang yang ditandai dengan perasaan ketidakterkaitan, ketidakpedulian, dan ketidakpekaan terhadap sosial, emosional, dan fisik. Biasanya, apatis akan mempengaruhi hubungan orang lain, pekerjaan, dan kemampuan yang selama ini dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan menyampaikan ketidakterkaitannya dan ketidakterlibatannya ke suatu bidang, contohnya bidang politik. Adapun penyebab seseorang bersikap apatis adalah salah satunya tidak adanya kepercayaan terhadap orang lain. Biasanya hal ini disebabkan adanya pengkhianatan yang dialami seseorang. Dewan Juri yang terhormat, dari uraian definisi apatis di atas, saya mendukung Dewan dalam mosi ini. Argumen yang akan saya sampaikan adalah sikap apatis adalah sikap negatif yang dimana seseorang memiliki sikap ketidakpeduliannya. Sikap ini sangat disayangkan, terutama di kalangan remaja. Apatis di bidang politik contohnya adalah golput. Lembaga survei Alvera Research Center menyatakan jumlah pemilih yang belum memutuskan pilihannya meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Riset ini juga menyatakan bahwa pemilihan yang belum memutuskan terbanyak berasal dari pemilih muda. Remaja menjadi cikal bakal kelangsungan politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan timbulnya rasa kekecewaan terhadap pemimpin yang tidak menepati visi misinya untuk membangun bangsa Indonesia. Itulah alasan mengapa remaja banyak yang golput. Mereka melihat tidak adanya gejolak politik yang signifikan pada lingkungan politik elit, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Seperti hampir selalu terjadi berkepanjangan selama dasawarsa terakhir. Selain itu, pengetahuan terhadap politik tidak terlalu besar di kalangan remaja, sehingga banyaknya golput di bidang politik. Apatisme politik, baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam konsolidasi seperti Indonesia, jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peran dana dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Penciptaan governance dan pemberantasan korupsi. Pengaitan kultur politik demokrasi, civis kultur, bedanya kewarganegaraan, silicity, keadaan serta penegakan hukum. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negara ini tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang harus berlanjut adalah kehancuran, amonoli, dan kesisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani oleh negara lain. Nah, upaya untuk mencegah apatisme ini bisa diatasi dengan kepemimpinan visioner, yaitu jujur, adil, dan tegas, serta defisit. Kepemimpinan yang tidak jujur dan tidak adil senantiasa gamang dan tidak tegas mengakibatkan terjadinya koalisi dan perselingkuhan, mengakibatkan terjadinya koalisi dan perselingkuhan politik semu. Karena
fanatisme terhadap negara Indonesia ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.